Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan ini pendekatan pembelajaran ya, yang mungkin sekarang juga sedang dikembangkan oleh Kemendikbud, yaitu tentang TARL dan CRT. Ya, pasti teman-teman yang belajar tentang kurikulum merdeka tidak asing dengan istilah ini. Jadi kalau TARL itu kepanjangan dari Teaching at the Right Level dan CRT itu adalah Cultural Responsive Teaching, kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan kupas aja, kemudian bagaimana prinsipnya, kemudian bagaimana contohnya, dan ketika penerapan di sekolah bagaimana, nanti ditunggu aja ya, dipantau terus aja. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama nih, karena tadi kita mau bahas terkait perbedaan antara keduanya ya. Yang pertama, saya ingin bahas terkait dengan TARL dulu. Jadi, terkait dengan teaching at the right level, itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Jadi pendekatan pembelajaran ini itu tidak mengacu pada tingkat kelas ya pada peserta didik. Namun pembelajaran tetap disesuaikan dengan ada CP, capaian pembelajaran ya. Kemudian ada tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik. Bagaimana nanti harapannya dapat mencapai pembelajaran yang diharapkan oleh guru gitu ya. Jadi kalau TRL itu nanti pembagiannya tidak pembagian kelompok yang dimaksud ya, kelompok diskusi itu tidak sesuai dengan urutan abjad ataupun nanti dihitung perhitungan zigzag kayak gitu, bebas pembagiannya bukan, tetapi di sini nanti fokus dari pengelompokannya itu nanti homogen, jadi nanti dibagi berdasarkan tingkatan kemampuan siswa yang mahir dan kurang mahir seperti itu. Nah, ini dalam pembelajaran paradigma baru, kita tahu bahwa sekarang kan menggunakan IKM ya, kurikulum merdeka ya. Jadi pembelajaran itu dirancang dengan tetap menyesuaikan tahap perkembangan siswa. Jadi guru biasanya awal itu melakukan tes diagnostik untuk mengetahui bagaimana pemahaman awal peserta didik. Nah, ini digunakan untuk nanti mengelompokkan siswa berdasarkan ini tingkatannya seperti itu. Jadi untuk mencerminkan karakteristik dan pembelajaran yang beragam, maka nanti pembelajaran akan menghasilkan gimana ya pengalaman yang bermakna gitu atau yang menyenangkan. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Proses pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Nah, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks ya, lingkungan, kemudian budaya dari peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan pembelajaran paradigma baru ya, yang nanti pengelompokannya disesuaikan dengan TRL atau kemampuan siswa, pembelajaran berfokus pada atau berorientasi pada peserta didik ya. Nah, untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran paradigma baru yang nanti disesuaikan dengan TARL, urut-urutannya adalah yang pertama menganalisis CP untuk menyusun TP dan ATP, ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Kalau saya biasanya kalau asesmen diagnostik lebih ke materi-materi prasiklus atau materi-materi sebelum bab tersebut disampaikan atau istilahnya kalau misalnya guru sekarang adalah materi prasyarat seperti itu. Bebas aja nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan 5 soal, kemudian nanti langsung aja bisa di-plotting. Itu untuk mengetahui pemahaman awal siswa dan pengelompokan diskusi berdasarkan TRL. Itu lebih gampang. Kemudian mengembangkan modul ajar, kemudian menyusun pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, pelaporan hasil belajar, evaluasi pembelajaran, dan asesmen. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya ya untuk TRL. Ini contoh dari ketika saya kemarin PPL PPG gelombang 1 ya, bulan kemarin. Jadi untuk penelitian PTK itu kan saya menggunakan temuan ini jadi TRL teaching at the right level. Jadi pas awal sebelum diadakannya siklus 1, jadi di prasiklus, itu saya melakukan tes diagnostik materi koloid ya,
karena saya dari jurusan kimia, jadi di SMA tentunya. Kemudian saya memberikan 5 soal. Setelah dilakukan tes, kemudian kita analisis. Nah, anak-anak yang termasuk nilai yang tinggi nanti dikelompokkan berdasarkan level mahir. Jadi dilihat dulu dalam satu kelas itu kan ada, kalau di sini ya, ketika saya PPL di SMA Kesatria 1 Semarang itu ada 31 siswa, kemudian saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi 5 kelompok dari 5 siswa itu menjadi 5 kelompok ya, 5 siswa. Jadi 5 kelompok itu masing-masing 5 siswa, kemudian satu kelompoknya 6 siswa, kayak gitu ya. Belibet sekali. Jadi sorry. Kemudian tadi yang nilainya siswa itu tinggi, maka akan masuk ke mahir. Kemudian nilai siswa yang menengah ke bawah nanti maksudnya adalah ke kurang mahir. Nah, fungsi dari tadi mahir sama tidak mahir itu ini untuk apa, Bapak Ibu? Jadi kalau saya kemarin kelompok belajar yang mahir 1 dan 3 itu nanti akan dilakukan diferensiasi proses. Jadi ketika diskusi, anak-anak akan berfokus pada diskusi secara teman sejawat. Jadi ketika ada kesulitan antara satu orang, kemudian yang lain udah paham, nanti secara otomatis siswa akan melakukan tutor sebaya. Dan guru akan melaksanakan pantauan dari jauh. Ketika nanti siswa membutuhkan bantuan, mungkin kebingungan atau yang lain dan belum paham, nanti guru akan sesekali mendatangi kelompok yang mahir ini. Seperti itu. Kemudian untuk siswa yang dikategorikan tadi ya kelompok 4 sampai 6 yang kurang mahir atau cukup mahir di sini nanti untuk diferensiasi prosesnya di sini guru lebih melakukan scaffolding atau pembimbingan yang berfokus pada 3 kelompok ini. Jadi guru lebih melakukan pembelajaran secara intensif di situ, melakukan pembimbingan di fase 3 ya, pembimbingan kelompok istilahnya kayak gitu. Nah, hasil pempelatihan ini nanti akan dilaksanakan selama diskusi. Jadi ketika siswa praktikum juga nanti pakai kelompok itu, kemudian ketika penyajian hasil juga pakai kelompok itu. Nah, secara otomatis nanti siswa akan belajar bersama dengan kelompoknya, itu disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi anak-anak yang kurang mahir nanti akan bersama berkelompok, selain mereka melakukan diskusi teman sejawat juga nanti akan mendapat bimbingan intensif dari guru. Intinya gitu kalau pendekatan TRL. Nah, pendekatan ini itu bisa diselaraskan dengan modelnya. Kalau saya kemarin PTK itu menggunakan modelnya PBL, problem based learning dengan 5 sintaknya ya. 5 sintaknya itu adalah orientasi masalah, kemudian organisasian peserta didik, kemudian ada pembimbingan, kemudian selanjutnya ada penyajian hasil, dan terakhir adalah ada refleksi dan evaluasi. Dan itu ketika dimasukkan sistem ini TRL nanti akan kelihatan bagaimana ketika siswa berkelompok atau berdiskusi dan penyajian hasil. Nah, ini saya kasih salah satu contohnya, bagian TARL-nya itu di mana. Jadi kalau di PBL di sini saya masukkan di bagian pengorganisasian peserta didik di fase 2 atau sintak kedua ya. Jadi kalau di RPP ini contohnya saya screenshotkan di sini. Jadi peserta didik dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen awal kesiapan belajar. Diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Jadi nanti ketika pembelajaran guru akan mengatakan bahwa silahkan anak-anak duduk berkelompok sesuai dengan pemplottingan yang Ibu tampilkan di PPT. Perhatikan LKPD yang Ibu bagikan fokus pada fase 1 dan 2 dulu. Nah ini ketika kemarin ya, skenario pembelajarannya seperti ini. Kemudian peserta didik dalam kelompok diminta untuk berdiskusi untuk mencari jawaban sementara masalah yang dituliskan di fase 2. Gitu. Dan respon anak-anak pun sebenarnya awalnya itu merasa kaget ya mungkin ya, nggak ngeh mungkin karena di sana kan karena kelompoknya homogen, jadi cenderungnya yang pintar sama yang pintar, kemudian yang kurang pintar kelompok dengan kurang pintar. Tapi perlu diingat Bapak Ibu ketika mengelompokkan kelompok 1 sampai 6 tadi, jangan sampai siswa itu tahu kalau ini dikelompokkan berdasarkan mahir dan tidak mahir. Jadi guru tidak usah mengatakan atau menjelaskan atau menekankan bagian mahir tidak mahirnya. Jadi nanti ngalir saja. Ketika nanti siswa yang mahir ini butuh bantuan atau scaffolding juga nanti guru tetap melayani karena di sini guru juga bertindak sebagai fasilitator seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ya, tadi untuk TRL intinya seperti itu.
Kemudian kita masuk ke yang kedua perbedaannya dengan pendekatan CRT atau cultural responsive teaching. Di sini ketika kita tahu ada kata-kata kultural itu kan berarti budaya. Jadi kaitannya adalah pembelajaran yang mengkaitkan dengan budaya yang ada di sekitar. Nah, untuk CRT ini menjadi salah satu cara komprehensif untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan tanggap budaya seorang guru dalam setiap muatan pembelajaran dan mengupayakan terhadap lingkungan pembelajarannya. Nah, pendekatan CRT itu menempatkan peserta didik yang merasa dirinya itu berasal dari budaya minoritas, itu memiliki kesamaan hak atau memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya di tempat yang sama dengan teman-temannya, seperti itu. Nah, melalui pendekatan pembelajaran CRT ini, nanti harapannya adalah peserta didik lebih memahami budayanya sendiri serta menghargai budaya orang lain. Nah, tujuannya adalah di situ CRT, ya teman-teman perlu tahu. Nah, dalam menerapkan langkah-langkah kegiatan cultural responsive teaching itu membutuhkan pasti membutuhkan kolaborasi atau kerjasama antara guru dengan peserta didik. Yang pertama itu adalah identitas diri peserta didik. Jadi guru itu melakukan persepsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang materi yang diajarkan. Kemudian pemahaman budaya, peserta didik terlibat dalam pemahaman budaya dan konstruksi pengetahuan melalui sumber belajar apapun. Jadi siswa tidak hanya belajar lewat bahan ajar yang diberikan guru, tetapi bisa bereksplor berdasarkan budayanya sendiri, gitu. Kemudian berpikir kritis untuk refleksi, jadi peserta didik berpendapat untuk mengetahui perspektif yang beda-beda dengan mencerminkan nilai-nilai dan pemahaman mereka. Selanjutnya, konstruksi transformatif, yaitu peserta didik terlibat dalam perubahan nilai-nilai dan pemahaman mereka dalam menyajikan melalui sebuah proyek. Gitu. Jadi CRC bisa disajikan dalam bentuk proyek juga, tapi dihubungkan dengan budaya sekitar. Nah, ini contohnya. Jadi ini di mata kuliah PPG Assessment ya, itu kan ada 2 siklus 1, siklus 2. Ini saya screenshotkan RPP ya, yang mengandung pendekatan CRT. Itu bagian yang mana? Biar teman-teman atau Bapak Ibu guru tahu kira-kira penempatan CRT-nya itu di mana gitu ya. Kalau saya itu bisa ditaruh di mana saja sebenarnya, ya kondisional saja. Jadi bisa ditaruh di apersepsi, motivasi ataupun di kegiatan intinya. Kalau misal pakai model PBL berarti bisa ditaruh di bagian orientasi peserta didik terhadap masalah gitu. Jadi untuk apersepsi di sini saya contohkan ya. Bagian CRT-nya saja yang ini yang di blok warna kuning ini. Jadi guru memberikan pertanyaan pemantik dengan menghubungkan materi benzena dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di kimia materi kelas 12 kan ada benzena. Jadi saya hubungkan dengan bentar ini zat warna diazo ya. Kalian pernah membuat batik? Biasanya menggunakan pewarna tekstil atau pewarna alami kan? Nah, salah satu zat warna tekstil itu ada yang namanya diazo yang digunakan sebagai pewarna dari kain batik, misalnya kayak gitu. Jadi di sini persepsi itu lebih ke memancing peserta didik untuk menghubungkan antara berarti senyawa diazo itu senyawa yang digunakan sebagai bahan warna batik ya. Kan batik kalau misalnya di Pekalongan itu kan banyak yang menggunakan ini zat warna sintetik kan. Nah, nanti siswa secara tidak langsung akan mempelajari atau menghargai budaya yang lain dan belajar budaya yang baru dari temannya. Kayak gitu. Jadi menghubungkan antara materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru, kemudian dihubungkan dengan budaya yang ada di sekitar. Nah, contoh yang lain, contohnya kayak gini. Ini kegiatan intinya ya, orientasi terhadap peserta didik. Di sini untuk kegiatan pembelajarannya, peserta didik diarahkan dan dibimbing oleh guru untuk memusatkan perhatian pada topik materi reaksi benzena dalam kehidupan sehari-hari dengan menayangkan gambar. Jadi ini ada gambar gambar pocong ya, bukan pocong, jenazah yang sedang dikafani. Nah, kaitannya dengan budaya di sekitar, biasanya kalau misal mau jenazah mau dikain kafani kan biasanya dikasih kapur barus ya untuk wewangian. Kapur barus itu kalau misal di kimia namanya adalah naftalena. Jadi strukturnya kayak gini. Dan nanti di orientasi masalah di bagian LKPD itu nanti dikasih semacam pengantar
kemudian ada fotonya juga boleh. Jadi pengantar nanti menghubungkan antara budaya, bukan budaya sebenarnya ya, masih ada kaitan budaya ritual berarti di sini. Ya ada di kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi nanti kita mau fokusnya adalah ke struktur benzenanya, yaitu salah satunya adalah naftalena atau kapur barus yang biasanya digunakan untuk wewangian gitu. Nah selanjutnya ini ada contoh lagi Bapak Ibu, bisa disimak yang sebelah kiri ya. Ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sedikit sebelumnya, orang yang bekerja di bidang militer tentu tidak akan asing dengan istilah dinamit yang menggunakan TNT ya. Selain itu, TNT juga digunakan pada tradisi berburu ikan paus oleh suku Dayak yang dilakukan setahun sekali. Namun, tradisi seperti ini tidak harus selalu dilakukan. Kayak ya anak-anak mengingat hal ini dapat mengancam kelestarian lingkungan. Nah, ini juga termasuk contoh dari CRT. Jadi Bapak Ibu guru bisa memasukkan di mana aja terserah, mau di persepsi, di kegiatan inti atau di motivasi pun boleh, atau di refleksi yang bagian akhir juga boleh. Senyamannya aja. Kemudian kalau di motivasi ya, ini dengan kita mempelajari gugus fungsi dan tata nama senyawa, kita tahu bahwa nama kimia dari beberapa bahan yang sering kita gunakan, tetapi kita belum tahu nama kimianya seperti cuka makan, formalin, minuman keras, dan lain-lain. Nah, ini guru mencoba untuk memberikan motivasi kepada peserta didik yang dihubungkan dengan CRT. Masih ingatkah dengan perjanjian Giyanti yang membagi Jawa menjadi dua, yaitu ada Mataram Islam dengan kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Jadi suku Jawa dari ujung barat sampai ujung timur memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari gaya bahasa maupun kultural, tetapi mereka semua bagian dari suku Jawa yang beraneka ragam. Jadi di sini maksudnya adalah menghubungkan antara kesusastraan Jawa ya dengan materi kimia, istilahnya di gugus fungsi. Kalau gugus fungsi dan tata namanya samanya kan banyak, tapi kan maksudnya adalah jadi satu menjadi gugus fungsi. Kalau gugus fungsi kan ada kalau hubungannya kan ada alkanol, kemudian ether, ester, misalnya kayak gitu. Itu kan dari berbeda-beda jenis, tapi kan kelompoknya jadi satu, namanya adalah gugus fungsi. Intinya kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kemarin saya aplikasikan di PPL 2, ya saya hubungkan dengan materi koloid ya, kemarin ketika PPL, bagian CRT-nya itu saya masukkan pada bagian persepsi. Jadi, tahukah kamu proses produksi tahu khas Bandungan Semarang? Jadi kalau tahu itu kan termasuknya adalah emulsi padat ya, cair ke padat kan. Jadi di sini siswa diberikan gambaran, oh ternyata tahu itu makanan khas Bandungan yang itu kan sebenarnya budaya kan. Budaya kan tidak harus dalam bentuk histori kan kayak gitu kan. Jadi di sini budaya dimaksud adalah bisa tradisi atau makanan khas juga boleh. Pokoknya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi di situ peserta didik bisa belajar, oh ternyata bisa dihubungkan yang materi kimia dengan materi yang ada di sekitar, misalnya kayak gitu, atau budaya yang ada di sekitar. Nah, saya lanjutkan ya di sini. Tahu itu termasuk dalam jenis emulsi padat. Nah, tahu itu terbuat dari kedelai yang direbus, kemudian digiling hingga berukuran koloid. Nah, cara penggilingan ini disebut dengan cara dispersi atau salah satu cara pembuatan koloid. Uap pada proses perebusan kedelai merupakan jenis aerosol padat dan aerosol cair. Penggumpalan itu termasuk dalam salah satu sifat koloid adalah koagulasi. Jadi di sini siswa nanti bisa tahu, oh ternyata tahu itu emulsi padat ya. Oh ternyata uap yang dihasilkan itu juga ada hubungannya dengan koloid, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, selain di bagian persepsi juga saya taruh bagian di orientasi masalah juga. Orientasi masalah di sini berbeda, itu saya bicara tentang es krim, bahwa di sekitar kita kan sebenarnya ada makanan jadul ya. Contohnya adalah es goyang. Itu kan termasuk kalau misal sekarang itu kan modernnya namanya adalah es krim. Jadi kalau es krim itu sebenarnya mengandung buih setengah padat atau setengah beku ya, yang mengandung lemak teremulsi dalam udara, bla 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 dan lain-lain seperti ini. Jadi sebenarnya gampang teman-teman perbedaan antara TRL dan CRT. Kalau misalnya kita simpulkan bareng-bareng ya, kalau pendekatan TRL itu secara jelasnya kita lebih kepada pengelompokan siswa berdasarkan tingkatannya.
Jadi kemampuan siswa tadi ada mahir sama kurang mahir, kemudian kalau CRT itu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan dengan budaya di sekitar kita agar siswa nanti bisa belajar budaya lain ataupun belajar budaya sendiri dan menghargai antar budaya temannya seperti itu teman-teman.